Halo guys, ketemu lagi nih kita. Kali ini kita akan bahas isi dari sebuah buku yang mungkin dari buku ini itu bisa menjadi referensi buat kita semua. Karena mungkin banyak dari kita yang masih di luar sana itu merasakan begitu stresnya pandemi COVID-19 yang tak kunjung usai ini. Sebelumnya, aku sempat baca Filosofi Teras karya Henry Manampiring. Buku ini tuh berisi tentang ajaran hidup dengan menjalankan filosofi hidup yang diajarkan pada Stoicisme. Stoicisme itu sendiri bermula dari sebuah kejadian dari seorang pedagang yang bernama Zeno yang hidup kurang lebih 300 tahun sebelum Masehi di Yunani. Pada waktu itu, Zeno kehilangan dagangannya dan kapal karena tenggelam, yang pada akhirnya dia bingung harus gimana karena dia nggak memiliki apapun yang tersisa. Dari situ, Zeno mulai membaca karya Socrates, bagaimana menjalani hidup, yang pada akhirnya sekarang kita kenal dengan istilah Stoicism atau filosofi teras atau filsafat stoa atau ya apapun itulah yang kalian menyebutnya. Dalam buku ini ada sebuah makna inti yang ingin disampaikan, yaitu ada dikotomi kendali. Dikotomi kendali ini ada dua hal yang ada di kehidupan kita. Kita harus sadar bahwa setiap kejadian dan peristiwa itu ada hal yang bisa kita kendalikan dan ada hal yang memang tidak bisa kita kendalikan. Dua hal inilah yang dimaksud dikotomi kendali. Dan kita harusnya hanya fokus pada hal-hal yang memang bisa kita kendalikan. Apa sih kira-kira yang bisa kita kendalikan itu? Hal ini adalah pikiran dan tindakan. Sebagai contoh, misalnya kita mau melamar pekerjaan di sebuah perusahaan. Hal yang harus kita lakukan, mempersiapkan proses hiringnya, membuat CV, surat lamaran, mempersiapkan diri, dan melakukan interview. Cukup sampai di sini aja, karena terkait lolos atau tidaknya, itu bukan hal yang bisa kita kendalikan. Sebagai contoh lagi nih ya, misalnya dalam keadaan pandemi kayak gini, siapa sih yang nggak pusing, stres, pikir kapan pandemi ini berakhir? Mungkin ada teman-teman di luar sana yang stres karena kuliah, tugas sana-sini, dan itu pun secara daring. Dan daring ini tuh bikin perkuliahan jadi nggak efektif. Asumsi ini tuh bisa muncul karena pikiran kita yang terlalu larut untuk berpikir hal yang tidak bisa kita kendalikan. Daripada kita memikirkan itu, lebih baik kita berpikir bagaimana ya meningkatkan efektivitas belajar. Kalau memang nih tempatnya kurang kondusif, kita bisa cari tempat yang lebih kondusif. Tapi bagaimana biar gak stres karena tugas yang banyak? Ya kita perlu memaksimalkan waktu kita dan lebih disiplin untuk mengerjakan tugas-tugas itu. Daripada waktu kita gunakan untuk me time scrolling gadget yang gak ada habisnya, lebih baik bisa nih kita pakai untuk mencapai goal-goal yang masih belum tercapai di hidup kita. Contohnya, kita bisa nambah skill-skill yang mana itu bisa membantu kita untuk mencapai goal kita. Kita juga bisa membaca buku buat menambah knowledge kita. Menurut salah satu filsuf Stoa yaitu Seneca, dia mengatakan sebenarnya kita lebih sering menderita karena pikiran dan imajinasi kita sendiri. Nah, artinya pikiran dan tindakan kita itu adalah hal yang kita kendalikan sendiri. Mulai sekarang nih ya teman-teman, kita cobalah buang jauh-jauh pikiran negatif kita. Karena terkadang pikiran kita sendirilah yang membuat kita merasa sedih. Misalnya nih, sedih kalau gimana ya kalau aku gak lolos ujian, gimana ya kalau aku gak naik kelas. Daripada kita musingin hal yang memang gak bisa kita kendalikan, lebih baik kita fokus pada hal yang memang bisa kita kendalikan dan lakukan. Contohnya ya kita giat belajar biar bisa naik kelas, biar bisa lolos ujian. Mungkin itu ya ringkasan dari buku Filosofi Teras. Tetap semangat buat kalian. Thank you for watching my video. Saya Destia
and see you next video.